Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di samping saya mereview tanaman cabai saya yang sudah pemetikan ke-6 kalinya, di sini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Beliau bertanya menggunakan pupuk buah apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan pupuk daun apa. Sebenarnya seperti ini teman-teman, untuk budidaya tanaman cabai yang perlu diketahui adalah fase vegetatif yaitu fase pertumbuhan, kemudian fase generatif yaitu fase pembungaan dan pembuahan. Nanti akan saya jelaskan semua. Masalah pupuk bebas, yang penting teman-teman bisa memilih fase vegetatif itu menggunakan pupuk apa, kemudian fase generatif juga harus mencari pupuk yang untuk fase generatif. Nanti akan saya jelaskan semua dan insya Allah akan saya jabarkan semua di channel Heri Petani Indonesia ini. Saya tidak membuat treatment, tapi apapun yang saya lakukan hanyalah menggunakan pupuk organik, kemudian saya tambahkan pupuk kimia, tapi lebih banyak di pupuk kimia teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini di samping saya mereview tanaman cabai saya yang kondisinya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya lakukan pemetikan yang ke-6 kalinya. Alhamdulillah membawa berkah dan barokah. Di video kali ini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari sahabat kami. Beliau bertanya nutrisi apa yang saya pergunakan, kemudian kalsium apa yang saya pergunakan untuk perawat tanaman cabai ini. Kemudian beliau juga bertanya untuk daunnya bisa sehijau itu menggunakan apa saja. Di sini akan saya jawab teman-teman. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Setiap saya menanam tanaman cabai teman-teman, yang perlu saya siapkan adalah Vitaron SL, kemudian saya tambahkan Mordenfol, yang satu lagi adalah Kalinet, kemudian Ultradap. 4 bahan tersebut yang selalu saya siapkan untuk daun dan buahnya teman-teman. Dan dosis pemakaiannya di fase vegetatif saya menggunakan Vitaron SL, kemudian saya tambahkan Ultradap. Untuk dosisnya Vitaron SL nya itu 3 sendok makan, kemudian Ultradapnya 4 sendok makan. Saya lakukan penyepraian di usia 10 hari setelah pindah tanam. Kemudian 20 hari setelah pindah tanam saya menggunakan Vitaron SL kembali, kemudian saya tambahkan Ultradap. Saya tambah lagi dengan fungisida Beyond M. Untuk dosisnya teman-teman, Vitaron SL nya 3 sendok makan, Ultradapnya 4 sendok makan, kemudian Beyond M nya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian di usia 30 hari setelah pindah tanam saya menggunakan itu juga Beyond M, kemudian Vitaron SL, saya tambah Ultradap dengan dosis yang sama. Di usia 40 hari setelah pindah tanam saya menggunakan Ultradap lagi, kemudian Vitaron SL, dan juga
saya tambah insektisida. Jadi kali ini fungisidanya saya berhentikan. Untuk insektisidanya saya menggunakan Abasel yang berbahan aktif abamectin. Tujuannya untuk mencegah nanti datangnya kutu-kutuan, hama trip dan juga tungo. Itu di usia 40 hari. Untuk dosisnya Vitaron SL-nya sama seperti penyepraian pertama, Ultradapnya juga sama. Kemudian Abaselnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 1 tangki. Kemudian di usia 50 hari setelah pindah tanam, saya melakukan penyepraian kembali, yaitu menggunakan Ultradap juga. Kemudian Vitaron SL saya tambahkan lagi fungisida. Fungisida yang saya pergunakan masih tetap sama teman-teman, yaitu Bion M dengan dosis yang sama seperti penyepraian yang sebelumnya tadi. Kemudian di usia 70 hari setelah pindah tanam. Jadi sekarang intervalnya 20 hari. 70 hari setelah pindah tanam, saya spray kembali tetap menggunakan Vitaron SL. Kemudian Ultradapnya saya berhentikan teman-teman karena sudah mau memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan. Vitaron SL, kemudian saya tambahkan Kalinet teman-teman. Untuk dosisnya Vitaron SL tetap 3 sendok makan, kemudian Kalinetnya saya menggunakan 3 tutup kemasan botol tersebut. Kemudian saya tambahkan fungisida Nativo teman-teman. Jadi saya kalau menggunakan fungisida sistemik yang Nativo, merek dagangnya itu setelah tanaman cabai sudah memasuki masa generatif. Untuk dosisnya sudah saya jelaskan, dosis Nativonya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian di usia 80 hari setelah pindah tanam, saya spray kembali menggunakan Vitaron SL, kemudian saya tambahkan Kalinet. Satu lagi ini saya tambahkan insektisida Rizotin teman-teman. Untuk dosisnya Kalinetnya sama, 3 tutup kemasan botol tersebut. Vitaron SL-nya 3 sendok makan, kemudian insektisidanya saya menggunakan 4 sendok makan. Kemudian saya lakukan penyepraian. Itu teman-teman perawatan tanaman cabai saya. Kemudian intervalnya 10 hari terus teman-teman. Kemudian di usia 90 hari setelah pindah tanam, yang saya lakukan adalah melalui penyepraian kembali. Saya menggunakan Vitaron SL, kemudian saya tambahkan Kalinet, dan sekarang saya tambah lagi fungisida Bion M dengan dosis Vitaron SL-nya. Karena daunnya ini sudah semakin tua, saya menggunakan 4 sendok makan. Kemudian Kalinetnya saya menggunakan 4 tutup, jadi nambah 1 tutup lagi dari penyepraian awal sampai penyepraian sekarang. Kemudian saya larutkan ke dalam air 16 liter. Untuk Bion M-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter. Kemudian saya spraykan. Sehabis itu sudah saya berhentikan sampai saat ini teman-teman. Nanti jika cuaca diguyur hujan, biasanya baru saya lakukan penyepraian, karena saya lihat kondisi tanaman cabai ini sama sekali tidak ada tanda-tanda serangan hama ataupun penyakit. Daunnya tetap hijau sekali, bunganya sama sekali tidak ada yang rontok, kemudian juga tidak ada tanda-tanda serangan lalat buah ataupun serangan penyakit antraknosa. Ini teman-teman, mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu dan mudah-mudahan bisa dicoba teman-teman. Insya Allah dengan cara yang sama, intervalnya sama, hasilnya pun juga sama. Yang terpenting adalah proses lahan tadi sebaik mungkin, kemudian taburkan pupuk kimia juga silahkan, tambahkan pupuk organik, kemudian tambahkan kapur dolomit. Usahakan sebelum pindah tanam dikocor dulu menggunakan asam humat power soil, juga bisa menggunakan trichoderma, juga bisa, terserah teman-teman semua. Karena peran asam humat power soil pun juga sangat bagus sekali untuk pembenah tanah juga, di samping asam humat itu untuk sebagai pengganti pupuk organik.
Harganya tidak terlalu mahal, tapi fungsi dan manfaatnya seperti yang teman-teman lihat daripada menggunakan nutrisi-nutrisi yang lainnya. Kemudian di usia rencana nanti setelah saya lakukan pemetikan yang keenam, biasanya saya tambahkan nutrisi teman-teman. Biasanya saya menggunakan super kalsium 100% teman-teman, harganya cuma 25.000, itu setengah kilo teman-teman, jadi tidak terlalu mahal. Nanti rencana akan saya pergunakan dan insya Allah nanti juga videonya akan saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Itu jawaban kami teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas, karena di samping kesibukan kami saya masih berusaha untuk berkebun. Siapa tahu pengalaman-pengalaman saya ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani, khususnya para pemula. Dan mohon maaf jika ada keterlambatan kami untuk membalas komentarnya. Mohon maaf jika tata cara penyampaian di dalam video kami ada kata-kata yang menyinggung ataupun kurang berkenan di hati teman-teman ataupun sahabat tani semua. Mohon dibukakan pintu maaf, karena saya pun juga manusia biasa yang tak lepas dari rasa salah dan dosa. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan saya sekeluarga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan doa dari kami mudah-mudahan teman-teman semua juga senantiasa selalu dalam lindungannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.